Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore. Sekarang kita masuk ke kuliah di minggu ke-14 tentang lanjutan penggunaan RStudio untuk statistika. Di minggu yang lalu Anda sudah belajar mengenai pembuatan data frame, kemudian bagaimana distribusi probabilitas statistika dari mulai binomial, kemudian Poisson, normal, eksponensial, dan lain seterusnya. Kemudian mengestimasi, kemudian ini untuk satu populasi ya. Berikutnya juga melakukan estimasi untuk dua populasi. Setelahnya Anda sudah belajar bagaimana yang terakhir melakukan uji hipotesis, di mana di sini termasuk melakukan uji independensi. Nah, untuk bahasan kita kali ini akan ada beberapa bagian. Yang pertama akan diajarkan regresi linear sederhana. Berikutnya adalah regresi linear majemuk, kemudian analisis variansi atau ANOVA, dan yang terakhir adalah statistika non parametrik. Oke, kita langsung masuk ke kasusnya. Yang pertama adalah regresi linear sederhana, ya. Ini merupakan satu topik yang banyak dibahas, di mana di sini kita punya model dasar bahwa y di sini disebut sebagai variabel dependent, begitu ya, dipengaruhi oleh satu variabel independen x. Ini modelnya adalah alpha ditambah bx ya, tapi ini adalah parameter populasi. Biasanya kita menggunakan prediksinya tersebut adalah a ditambah bx ya. Nah, di sini kalau kita punya data seperti ini, maka ini tentu saja adalah nilai dari betanya, sementara yang di sini adalah nilai dari interceptnya ya. Jadi ini adalah intercept, kemudian yang di sini adalah slope-nya. Baik, kalau kita kembali ke sini ya. Jadi ada sebuah data yang namanya faithful. Ini merupakan data bawaan dari RStudio, di mana dalam data ini dilihat ada waktu erupsi, jadi ada letusan gunung berapi begitu ya. Jadi waktu erupsi berikutnya begitu dari sebuah gunung berapi diukur dalam menit, dipengaruhi oleh berapa lama menunggu begitu ya dari erupsi yang terakhir. Jadi kalau sekarang katakanlah kita menunggu, misalnya gini kan, kalau gunung berapi tersebut misalnya sedang erupsi, biasanya erupsinya kan terjadi secara beruntun. Nah, misalnya sekarang erupsi, kemudian kita nunggu 100 menit. Nah, kita bisa prediksi kira-kira berapa lama terjadi erupsinya itu lagi. Nah, untuk bisa melihat ini, kita langsung masuk di sini. Seperti yang sudah Anda pelajari, kita bisa menggunakan fungsi yang sudah built-in, yaitu head, dipakai untuk melihat kira-kira secara umum profil dari datanya seperti apa. Kalau kita run di headnya tersebut, Anda bisa lihat ini adalah erupsi. Jadi kalau misalnya saya menunggu 79 menit, maka di sini erupsi berikutnya itu terjadi 3600 menit setelahnya. Kalau saya menunggu selama 54 menit, erupsi berikutnya terjadi 1800 menit setelahnya, dan seterusnya begitu ya. Di sini. Nah, kemudian kalau kita lihat, oke, saya ada ralat sedikit, saya revisi begitu ya. Ternyata kalau kita lihat, misalnya saya menunggu 79 menit, maka erupsi berikutnya itu adalah durasinya, ya. Jadi ini bukan waktu, tapi saya revisi sebagai durasi, ya. Maka durasi erupsi berikutnya, di sini kalau 79 menit nunggu, maka durasinya sebesar 3,6 menit. Ini koma ya, makanya saya agak aneh karena ini ribuan begitu. Kemudian jika kita menunggu 54 menit, maka durasi berikutnya adalah 1,8 menit. Jika 74 menit 3,33 menit, dan seterusnya gitu ya. Nah, di sini kita bisa membuat model regresinya. Anda diminta untuk membuat model regresi linear sederhana yang menggambarkan hubungan dua variabel ini. Oke. Kita bisa menggunakan di sini modelnya itu, Anda bisa menggunakan LM atau linear model. Yang dibaca adalah nilai y-nya dulu ya. Kemudian nilai x-nya. Di sini kita menggunakan datanya sama dengan dataset yang dipakai. Jadi kalau saya coba tarik mundur, di sini datanya kita menggunakan data faithful begitu ya. Karena kita sudah definisikan datanya, dia sudah tahu bahwa dalam faithful tersebut dia ada erupsinya tersebut ya, durasinya dalam menit.
sementara ini adalah waktu tunggunya. Tapi kalau Anda mau mendefinisikan seperti ini adalah X sama dengan faithful, ya. Kemudian Anda panggil dengan $. Nah, di sini adalah X-nya berarti adalah waiting, ya. Berikutnya Y, kemudian faithful. Saya ambil sebagai berarti di sini adalah eruption. Ini juga boleh. Berarti yang di sini yang dipanggil adalah Y, ini adalah X, itu juga boleh-boleh saja, tapi ini kita langsung sehingga kita run, tidak ada masalah, ya. Nah, bagaimana kemudian Anda melihat koefisien, ya? Di sini kita bisa menggunakan fungsi koefisien. Ini kalau kita jalankan, ini sudah koefisien seperti ini. Nah, ini bisa Anda langsung ketik koefisien karena sudah lihat, ya. Jadi koefisiennya boleh Anda kasih nama apapun. Koefisien boleh, kemudian koef juga boleh. Ini saya panggil koefisiennya tersebut, ya, sudah bersifat variabel. Nah, maka ini interceptnya, ya. Interceptnya di sini adalah sebesar minus 1,8, dan di sini adalah kalau kita lihat akan nilai dari slope-nya sebesar 0,07. Kalau Anda mau memanggil di sini koefisien nama variabel tadi, kemudian 1, berarti ini adalah intercept, akan keluar minus 1,87 sama. Kemudian adalah koefisien, di sini adalah 2, ya. Di sini adalah 0,07 juga sama. Oke. Ini bisa saya bersihkan. Yang berikutnya adalah, jadi kita sudah berhasil membuat model regresi linear sederhana dan juga bisa memunculkan koefisiennya. Jadi tadi kalau kita tuliskan lagi, maka model regresi kita kalau kita tuliskan bersama akan menjadi di sini, maka Y akan sama dengan minus 1,87 kemudian ditambah 0,076x, ya, kalau kita sederhanakan. Oke. Nah, yang selanjutnya di sini kita diminta begitu, ya, untuk melakukan jadi kemudian di sini kalau diberi pertanyaan begitu, ya, jika kita punya data baru begitu, ya, di mana lama menunggu di sini ini bukan berapa lama lagi, ya, saya revisi dulu berapa durasi erupsi, ya. Jadi di sini kalau kita lihat, jika lama menunggu sejak terakhir kali erupsi adalah 80 menit, maka tentu saja ini adalah nilai X-nya. Maka berapa durasi erupsi berikutnya tersebut, ya? Maka ini kita diminta untuk memprediksi Y-nya. Ya, tentu Anda bisa menghitung di sini. Kita bisa melihat ini adalah waiting sama dengan 80. Kemudian duration, jadi ini saya membuat dua variabel baru. Variabel pertama adalah waiting, variabel yang kedua adalah duration. Ya, kalau waitingnya 80, kita bisa menghitung durationnya. Ini sama dengan interceptnya minus 1,87 tadi ditambah 0,0756 dikalikan waitingnya. Ini kalau saya jalankan secara bersama-sama, maka di sini kita bisa lihat nilai dari durationsnya akan sama dengan 4,17 atau 4,18 menit, ya, durasi yang berikutnya. Atau saya bisa membuat cara yang baru. Di sini saya mendefinisikan new data tersebut, saya lakukan penambahan begitu, ya. Jadi di sini data baru ditambahkan ke data frame, ya. Ini saya tambahkan data frame-nya. Jadi data frame-nya tersebut di sini datanya tadi adalah yang ini maksudnya, ya. Data tadi. Kemudian di sini saya tambahkan waiting-nya sama dengan 80. Jadi bagaimana kalau ini saya jalankan, ya. Kemudian saya diminta untuk memprediksi, saya bisa menggunakan fungsi yang sudah built-in. Di sini eruption.lm. Ini tadi saya lupa menjelaskan. Yang disebut sebagai model regresi di sini adalah eruption.lm, ya. Anda bisa menggunakan regresi eruption atau apapun terserah, tapi yang penting namanya nanti konsisten. Di sini kalau kita lihat prediksi eruption.lm gitu, ya. Di sini kemudian new data. Nah, di sini kalau kita lihat, maka nilainya sama dengan cara manual yang tadi sudah kita lakukan secara bersama-sama, ya. Jadi kita sudah bisa membuat modelnya, kita sudah bisa membuat prediksinya juga. Oke. Yang berikutnya di sini Anda diminta untuk membuat koefisien determinasi. Koefisien determinasi tersebut kalau Anda masih ingat begitu, ya. Jadi kurang lebih dia merupakan perbandingan yang di atasnya dia adalah kalau Y begitu, ya, prediksi dikurangi dengan rata-rata dari Y prediksi tersebut kuadrat begitu, sigma tentu saja. Yang di sini adalah Y asli
ya, kita kurangkan dengan rata-rata dari Y asli tersebut. Nah, tentu saja nilai ini akan mendekati 1 begitu ya, jika hasil prediksi kita mendekati data asli. Oke. Tentu saja di sini data prediksi kita itu adalah kita masukkan modelnya tadi ya, minus 1,87 ditambahkan 0,756x. Oke. Tapi sekarang di sini kita bisa membuat koefisien determinasi atau R-square-nya tersebut dengan cara yang sangat mudah dan cepat. Di sini kalau Anda lihat, Anda bisa menggunakan summary, Anda memanggil nama model regresinya. Di sini nama model regresinya adalah eruption.ml.lm ya. Kemudian ini saya panggil variabel tersebut adalah R-square. Di sini bisa macam-macam gitu ya. Nah, di sini secara khusus saya panggil R-square gitu. Nah, sehingga kalau saya jalankan di sini adalah ketemu sebesar 0,811 atau artinya ini kurang lebih merupakan model yang bagus, karena biasanya kalau regresi linear yang bagus itu koefisien determinasinya di atas 0,6 atau 0,7. Kalau Anda membutuhkan informasi lebih lanjut, di sini Anda bisa melakukan pembacaan sendiri dengan fungsi help ya. Di sini kalau kita lihat ini ada help di sini, kalau di sini sudah dijelaskan dengan cukup detail begitu ya. X-nya itu apa yang disebut sebagai korelasi, ada detail value residu yang nanti akan kita bahas di tahap selanjutnya, kemudian dan seterusnya. Oke. Itu kalau kita sudah bisa membuat koefisien determinasi. Yang berikutnya adalah kita melakukan uji signifikansi ya. Nah, Anda diminta untuk melihat apakah terdapat hubungan yang signifikan antara variabel independen, dalam hal ini tadi variabel independennya adalah waktu menunggu ya, dan variabel dependen, yaitu variabel independennya adalah durasi erupsi yang setelahnya ya. Dalam model ini dengan tingkat regresi 0,05. Nah, kalau di sini kita proses dari uji signifikansinya itu sangat sederhana. Anda tinggal melakukan langsung begitu ya, summary, kemudian memanggil nama model regresinya. Dalam kasus ini kita tadi adalah eruption.lm gitu ya. Tapi sebelum itu kita perlu untuk sedikit mereview kira-kira apa yang disebut sebagai uji signifikansi. Nah, ini tidak lain adalah uji hipotesis, di mana hipotesis awal di sini adalah beta sama dengan 0 ya. Artinya kalau beta sama dengan 0 berarti kan tidak ada hubungannya, karena tadi persamaan kita Y sama dengan alfa ditambah beta X. Artinya kalau di sini beta sama dengan 0 berarti kan Y kan sama dengan sesuatu yang konstan saja. Artinya tidak ada hubungannya X tersebut dengan Y. Nah, tapi kalau H1 di sini beta tidak sama dengan 0, artinya terdapat hubungan ya. Entah hubungannya adalah positif kalau memang betanya positif, atau hubungannya negatif kalau betanya negatif. Hubungan negatif berarti semakin besar X maka semakin kecil nilai Y. Nah, kalau mengenai uji statistiknya, Anda bisa melihat ada macam-macam. Salah satunya adalah uji T yang sudah kita pelajari pada saat membahas teorinya. Tapi di sini kalau Anda lihat ya, kalau Anda ingin melakukannya, tinggal melakukan summary. Anda panggil nama nama model kita tadi adalah eruption.lm. Anda run begitu ya. Nah, di sini Anda lihat ini ada nilai T-nya seperti yang saya bilang tadi, menggunakan statistik T untuk menguji. Anda lihat di sini tadi sudah ada beberapa variabel begitu ya. Di sini nilai R-square tadi 0,8. Nah, untuk nilai dari pengujian signifikansinya ini kita bisa melihat p-value-nya. Tadi kan kita mengetes untuk alfa sama dengan 0,05. Artinya pada saat p-value-nya lebih dari alfa maka H0 akan diterima, lebih dari sama dengan begitu ya. Sementara kalau p-value-nya kurang dari alfa maka H0 akan ditolak atau H1 diterima. Kalau kita lihat di sini p-value-nya kecil sekali begitu ya. Sebesar 0,22 sekian begitu ya. Itu kecil sekali. Dan di sini berarti kita bisa bilang bahwa H0 ditolak begitu ya. Karena H0 ditolak berarti beta tidak sama dengan 0 ya. Berarti terdapat hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Nah, ini merupakan salah satu cara juga untuk melihat apakah
kita memang terdapat hubungan yang signifikan ya secara statistik. Oke. Yang berikutnya di sini adalah kalau Anda masih ingat pada saat kita melakukan regresi, kita juga melakukan selang kepercayaan dan juga selang prediksi ya. Jadi misalnya Anda diminta untuk membuat selang kepercayaan atau confidence interval ya. Untuk data baru tersebut, maka jika waktu menunggunya sama dengan 80 menit, maka berapa selang kepercayaannya untuk Y-nya. Maka di sini selang kepercayaannya adalah kita gunakan kalau selang atau confidence interval ya. Predict ini nama modelnya, model regresi, kemudian X ini adalah datanya, berarti ya, data untuk variabel independen yang baru tersebut. Di sini sudah kita definisikan sebagai new data yang ada di atas. Nah, kemudian apakah dia interval tersebut kita harus definisikan apakah dia confidence interval atau yang di bawahnya prediction interval. Nah, sekarang ini kita masih di confidence interval. Nah, maka kalau dia 80 begitu ya. Kalau dia 80, maka prediksi nilai tunggalnya adalah 4,17 sekian. Nah, confidence intervalnya adalah berarti dia Y-nya akan berada di antara 4,104 sampai dengan 4,24. Nah, itu kalau kita membuat confidence interval. Nah, kemudian yang di sini prediction interval sebaliknya begitu ya. Kalau tadi ada data baru sebesar 80 menit, maka prediksi yang berikutnya tersebut ada di interval yang mana? Kita bisa menggunakan formula yang mirip ya, cuma intervalnya kita ganti dengan prediksi atau predict. Di sini kalau kita jalankan, Anda akan dapatkan bahwa ini ya, lihat nilai tunggalnya sama, maka prediksinya dia akan ada di antara 3,19 sampai 5,16. Itu adalah cara kita membuat selang kepercayaan dan juga selang prediksi. Oke. Yang berikutnya di sini kita akan masuk ke residu dari model regresi kita ya. Jadi tentu ini semua bisa Anda lakukan dengan manual, tapi sekarang kita sudah diberikan toolsnya. Yang pertama adalah Anda bisa melakukan begitu ya. Jadi ini adalah kita panggil, kita assign begitu ya, kita bikin variabel baru namanya eruption.res. Ini adalah residual dari model regresi ya. Kemudian di sini kalau misalnya Anda langsung, ini adalah kita jalankan ya. Kemudian ini adalah eruption.res, ini adalah nilai sekian. Residu itu tentu saja adalah selisih antara hasil prediksi kita dengan data asli ya untuk Y-nya. Kemudian makanya Anda lihat di sini ada sejumlah, kita tadi belum menghitung ya. Length di sini nama data kita tadi adalah apa? Eruption ya kalau nggak salah. Saya lupa. Faithful, oke. Namanya datasetnya adalah faithful. Ya. Di sini kalau kita lihat mungkin bukan length faithful tapi adalah length faithful, kita ambil di sini eruption ya, sama ya, sebesar 272. Maka dia tadi saya bilang bahwa residu merupakan selisih antara Y dengan Y topi. Oke. Nah, di sini kemudian Anda bisa melihat informasi yang lain dari residu itu. Di situ kalau Anda lihat, misalnya Anda ingin melihat, di situ adalah residunya. Jadi apa yang disebut sebagai residunya dan lain sebagainya ya. Anda bisa ada beberapa keterangannya, silahkan Anda lihat. Nah, kalau saya ingin melakukan plottingnya, di sini Anda lihat ini bisa menggunakan fungsi ini. Anda plot, di sini Anda pilih absisnya ya, absis lainnya dari 0, kemudian ini keluar yang ada di sini. Sehingga kalau kita plotkan, ini adalah hasil dari residunya tersebut ya. Ini adalah waiting time. Jadi ini adalah kita memplotkan antara waiting time sebagai X, kemudian eruption res ini tidak lain adalah residunya. Di bawah kita tuliskan sebagai waiting time, di samping atau yang tegak lurus kita tuliskan sebagai residual, sementara judulnya adalah Old Faithful Eruptions ya. Nah, residu tersebut bisa juga kita standarisasi karena nilainya di sini sangat bervariasi begitu ya. Sehingga kalau misalnya ini saya hapus terlebih dahulu, kemudian Anda jalankan ini eruption.standard deviasi residu ya. Jadi kalau misalnya kemudian saya lihat berapa nilainya, eruption.residu eruption.standard
Ini Anda lihat. Nah, ini saya terus terang tidak mengecek begitu ya standarnya seperti apa, tapi sepertinya ini bisa kita standarkan dengan nilai Z-nya ya. Jadi sama seperti pada saat kita membuat kalau misalnya apa tuh namanya beberapa nilai variabelnya rentangnya cukup jauh begitu ya, bisa kita standarisasi dalam Z dulu. Nah, ini Anda bisa melihat juga, ini saya ketikkan, ini adalah help, kemudian ini adalah R standard ya. Di sini bisa kita tulis ini. Ini Anda lihat kira-kira nanti seperti apa. Oke. Ini adalah informasi residu terstandarisasi. Oke. Nah, yang berikutnya adalah kita bisa juga melakukan plotting. Ini ya. Ini adalah residunya sudah terstandarisasi. Ini kalau ini tadi Anda lihat ya, nilainya dari -1 sampai 1, sekarang dari -2 sampai 2. Ini sepertinya makanya dalam nilai Z kalau saya bilang, makanya kemudian dia yang terakhir bisa kita plotkan dengan distribusi normal ya. Di sini Anda bisa melihat fungsi yang dipakai. Kalau kita lihat ada QQ norm eruption.stdres, ini adalah tadi residu yang sudah kita standarisasi, kita simpan dalam variabel yang bernama ini. Dan Anda menuliskan apa Y-nya, apa X-nya, apa judulnya, dan seterusnya. Nah, kemudian Anda plotkan, sehingga kalau saya tuliskan dulu yang awal, kemudian ini saya plotkan di sini yang bawah ini ya. Oke, ini adalah hasilnya. Nah, sekarang ini sudah dalam normal probability plot. Baik, itu untuk regresi linear yang sederhana. Yang berikutnya adalah kita masuk ke regresi linear yang majemuk. Maka kalau secara model ya, maka ini adalah Y sama dengan 1 intercept saja begitu ya. Kemudian ini adalah beta X1 ditambah beta X2 dan seterusnya sampai dengan beta N XN, di mana N dalam hal ini adalah jumlah variabel independen ya. Di sini kemudian hanya ada satu variabel dependen saja. Ini secara prinsip sama tentu, tapi lebih kompleks begitu ya. Dan tadi saya lupa menjelaskan dari mana mendapatkan koefisien tersebut ya. Anda sudah belajar itu dengan kita pilih yang akan meminimasi error kuadratnya ya, kita turunkan dan seterusnya. Itu sudah diberikan pada saat teori. Nah, ini ada dataset yang namanya stack loss begitu ya. Stack loss gitu. Ini ada variabel dependennya, ini adalah stack loss-nya. Ini mungkin seperti jumlah unsur kimia atau apapun begitu ya. Kemudian kita punya beberapa variabel independen. Yang pertama adalah berapa aliran air untuk mendinginkan sesuatu yang ada di sini tersebut ya. Begitu pula temperatur dari air tersebut, konsentrasi asam ya atau konsentrasi asid. Di sini kalau Anda mau lihat datasetnya, Anda bisa, ini kita hapus dulu. Kemudian ini Anda klik run ya. Anda lihat di sini sudah secara otomatis kita lihat ada airflow, water, acid, ada stack loss ini. Nah, ini berdasarkan pengetahuan yang kita dapatkan secara a priori. Di sini stack loss-nya tersebut dipengaruhi oleh ketiga variabel independen ini. Ini kalau Anda ingin melihat berapa ukuran dari datanya begitu ya. Kita lihat misalnya stack loss. Ini Anda pilih yang bentuknya tabel ya, karena ada juga yang bentuknya variabel. Di sini kemudian kita lihat, Anda gunakan tanda dolar ya, Anda pilih misalnya airflow. Anda lihat maka jumlahnya sama dengan 21 ya. Ada 21 data. Nah, kemudian kita lihat proses pemodelannya ya. Ini stack loss ya, kurang 1S. Yang pertama adalah kita membuat modelnya. Kita berikan model regresinya tersebut ya. Namanya adalah stack loss.lm. LM adalah linear model, tapi Anda kasih nama yang lain juga boleh-boleh saja, tapi bedakan namanya dengan nama dataset atau nama fungsi yang sudah built-in di dalam RStudio. Tapi kalau nggak nanti dikhawatirkan salah melakukan referensi begitu ya. Di sini Anda lihat kita sebetulnya fungsinya sama persis, cuma kalau Anda lihat di sini tadi pada saat regresi linear sederhana saya menggunakan X kecil. Ini saya sengaja menggunakan X besar karena kita tentu saja memiliki lebih dari satu variabel independen ya. Di
di sini stack loss sebagai variabel apa tuh namanya, sebagai variabel dependent begitu ya. Kalau Anda mau nampilin lagi, ini adalah head, kemudian ini adalah stack loss di sini. Nah, Anda lihat ya kan ada variabel namanya stack.loss. Anda lihat mengapa ini saya berikan titik, karena Anda lihat di sini stack.loss itu nama variabelnya, variabel y-nya. Kemudian ini adalah variabel x-nya. Kalau kita lihat ini adalah airflow adalah x1, water temperature adalah x2, acid concentration adalah x3. Dan di sini Anda namanya harus persis ya. Karena kalau kita lihat di sini acid concentration const kita berikan titik. Ini sama persis yang ada di sini. Nah, kalau Anda ingin menghindari kesalahan, Anda bisa juga menggunakan cara seperti ini. Anda definisikan y berarti sama dengan stack loss gitu ya. Kemudian di sini adalah kita berikan tanda dolar. Ini stack loss ya. Kemudian x1 kita berikan ini juga sama stack loss, dia adalah apa tuh namanya? Dataset ya. Kemudian di sini kita panggil dia adalah airflow dan seterusnya. Anda bisa definisikan x2 dengan cara yang sama, stack loss. Salah ya. Loss. Kemudian kita panggil di sini adalah apa? Water temperature, dan yang terakhir adalah x3. Di sini kita definisikan stack loss adalah yang terakhir adalah acid ya. Nah, ini seperti itu. Nah, kemudian kalau kita sudah seperti itu, Anda bisa jalankan. Nah, ini sudah tidak ada masalah. Nah, selanjutnya bagaimana membuat koefisien model regresinya? Ini kita lihat, ini koefisiennya. Saya kemudian membuat satu variabel baru namanya koefisien underscore MLR. Ini adalah koefisien model regresi begitu ya. Kalau Anda jalankan, kemudian kita panggil koefisien MLR, maka interceptnya adalah minus 3,79. Ini adalah, jadi cara membacanya y sama dengan minus 3,9,92 ditambah 0,71 x1 adalah untuk airflow, ditambah 1,295 x2 minus 0,15 x3 ya. Kalau misalnya Anda mau mencari di sini misalnya koefisien MLR, yang pertama itu adalah interceptnya, kemudian koefisien MLR kalau berikan saya tanda 2, maka di sini adalah untuk airflow ya. Kalau mau yang selanjutnya begitu, katakanlah yang 3, berarti ini untuk acid temperature ya. Sorry, bukan 3, 4 ya berarti. Karena tadi sudah 1, 2, 3, 4, berarti yang untuk acid itu adalah 4. Di sini adalah 4. Oke. Nah, itu adalah sudah kita dapatkan. Yang berikutnya adalah Anda juga diminta, kalau misalnya sekarang saya punya airflow-nya tersebut adalah 72, kemudian temperaturnya itu adalah 20, dan kemudian konsentrasi asidnya adalah 85 saja ya, tidak 85%. Di sini adalah berapa nilai stack loss-nya tersebut. Saya mendefinisikan sebagai data baru begitu ya, di dalam data frame-nya tersebut, karena tadi data sudah saya panggil di sini. Datanya sudah saya definisikan diambil dari datasetnya stack loss-nya tersebut ya. Ini kita definisikan airflow-nya sama dengan 72, water temperature-nya 20, acid concentration 85. Nah, kalau misalnya saya definisikan seperti ini, kemudian saya diminta memprediksi, saya panggil ya model regresi linear majemuk yang tadi sudah saya bikin, yaitu adalah stack loss.lm. Saya prediksi di sini keluar bahwa kalau nilainya sekian, maka sebesar 24,58 ya. Nah, kita sudah bisa berprediksi dengan mudah. Yang berikutnya, jadi di sini ini Anda ingat ini adalah 24,58 hasil prediksinya. Yang berikutnya di sini sama, kita bisa mencari koefisien determinasinya yang menggambarkan seberapa baik hubungannya tersebut ya. Tadi ingat ini ada kaitannya antara hasil prediksi dengan data asli. Maka kalau dengan R-square yang asli sebesar 0,91%, maka sangat baik. Tapi kalau Anda lihat pada saat kita membahas teoritis, maka ada juga yang disebut sebagai R-square yang terkoreksi. Kalau ini kita sebut sebagai R-square, kita jalankan fungsi summary-nya, kita panggil nama model regresinya dengan cara yang sama, tapi sekarang kita panggil adjusted R-square. Maka di sini turun ya. Mengenai penjelasannya apa, silahkan Anda lihat di textbook atau di slide ya. Ini sama, kita melakukan uji hipotesis begitu ya. Maka di sini kita punya hipotesisnya. Kalau coba kita tuliskan,
kita lihat bahwa berarti H0 ya, B1 sama dengan 0, B2 sama dengan 0, B3 sama dengan 0. Nah, kenapa sampai 3 betanya tersebut? Karena kita punya variabel independennya tentu saja ada 3 ya, X1, X2, X3. Di sini kita punya H1 adalah sebaliknya, beta 1 tidak sama dengan 0, beta 2 tidak sama dengan 0, kemudian beta 3 tidak sama dengan 0. Di sini kita lihat nilai dari signifikansinya sama dengan 0,05. Artinya kalau hipotesisnya ditolak, berarti ada hubungan ya variabel tersebut. Oke, yang secara signifikan, secara statistik maksudnya. Nah, Anda bisa melakukan uji signifikansi dengan sederhana menggunakan summary, sehingga kalau kita jalankan di sini keluar macam-macam begitu ya. Tapi yang perlu Anda lihat di sini adalah nilai p-value-nya. Ya. Kalau kita lihat di sini Anda bisa lihat bahwa p-value untuk intercept itu kurang dari intercept, kemudian airflow, water temperature itu kurang dari alpha ya, kurang dari 0,05. Maka di sini kita simpulkan bahwa H0 ya untuk airflow dan juga water temperature itu ditolak ya. Artinya di sini bisa kita bilang bahwa karena p-value airflow dan temperatur kurang dari 0,05, maka terdapat hubungan antara kedua variabel independen itu, yaitu airflow dan water temperature terhadap variabel dependen ya. Kita sudah bisa melakukan uji signifikansi. Nah, yang berikutnya adalah di sini Anda melakukan selang kepercayaan dan selang prediksi untuk multiple linear regression ini ya. Jadi ini saya tambahkan di sini adalah MLR supaya membedakan dengan yang tadi ya. Nah, sekarang Anda diminta untuk membuat selang kepercayaan dan selang prediksi. Ini sama, prediksi stackloss.lm ini adalah nama modelnya begitu ya. Data baru tadi yang sudah kita definisikan di atas, interval kita confidence. Maka di sini kalau Anda lihat ini adalah nilai untuk satu-satuannya sebesar 24,58. Maka selang ini sama dengan yang di atas tadi ya, hasil prediksi hasil Y topinya untuk data yang 72, 20 dan 85. Di sini kita lihat bahwa maka selang kepercayaannya dia itu adalah 20,22 sampai 28,945. Nah, sekarang bagaimana kalau selang prediksinya? Maka ini sama tadi pada saat kita mengerjakan untuk regresi yang sederhana. Di sini Anda dapatkan bahwa selang prediksinya kita ganti. Kalau yang awalnya interval sama dengan confidence, di sini interval sama dengan predict ya. Di situ kalau Anda jalankan, kemudian kita lihat di sini ini sama dengan ini sama hasil Y topinya prediksinya, maka dia akan ada di antara 16,47 sampai 32,7. Baik, itu saya cukupkan untuk segmen yang pertama ini.